Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afrilia Khaira dengan NIM 2523272 dari Prodi Pendidikan Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bus. Sistem bus adalah konsep dalam arsitektur komputer yang mengacu pada metode komunikasi antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Sistem bus melibatkan jalur komunikasi fisik yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, perangkat lainnya dalam sistem komputer. Bus dalam komputer adalah jalur atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data, sinyal kontrol atau daya yang antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Secara logika, bus komputer dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Selanjutnya kita masuk pada fungsi-fungsi dari sistem bus. Pertama ada transfer data, yaitu untuk mentransfer data antara komponen-komponen perangkat keras. Yang kedua komunikasi, sistem perangkat keras untuk saling berkomunikasi seperti CPU dengan RAM, kartu grafis dengan monitor, dan lainnya. Yang ketiga ada koordinasi, sistem ini memastikan bahwa tidak ada konflik akses yang terjadi antara perangkat yang berbeda. Yang keempat ada kontrol, sistem bus mengatur sinyal kontrol yang diperlukan untuk menginisiasi dan menyelesaikan transfer data, serta untuk mengatur prioritas antara perangkat yang bersaing untuk akses ke bus. Selanjutnya ada konektivitas fleksibel. Dengan menggunakan bus, komponen-komponen dalam sistem komputer dapat terhubung dengan mudah dan dihubungkan ulang sesuai kebutuhan. Selanjutnya pengelolaan daya. Beberapa jenis bus juga dapat digunakan untuk mentransfer daya antara komponen-komponen dalam sistem komputer, seperti pada bus dalam sistem komputer portabel. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O. Setiap komponen saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasikan kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga dapat kita lihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Yang pertama ada memori. Memori umumnya terdiri atas word, memori dengan panjang yang sama, masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontur bit dan word. Selanjutnya modul AIO. Operasi modul AIO adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internet, modul AIO dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Dan yang terakhir ada CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rautan-rautan program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Selanjutnya kita masuk ke elemen perancang bus. Elemen perancang bus merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data antara komponen-komponen dalam sistem. Elemen-elemen perancang bus sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer dan mengurangi konflik antara komponen dalam sistem. Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantar data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modal yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Dan juga elemen perancangan bus ini bertujuan untuk mengatur komunikasi antara komponen komputer agar semua komponen dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Terdapat beberapa elemen perancang bus, yaitu yang pertama jenis bus. Berdasarkan jenis bus, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun, apabila bus dilakukan informasi yang berbeda, baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut dengan multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit, sehingga dapat menghemat tempat,
Namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Yang kedua ada metode arbitrasi. Terdapat dua metode. Yang pertama metode tersentral. Pada metode tersentral diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Yang kedua ada metode terdistribusi. Setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses control logic yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Jika ada timing, metode pewaktuan sinkron terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock. Model ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk model-model tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Adanya synchronous, ini terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah clock. Selanjutnya ada asynchronous. Ini terjadi event bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat ada jenis transfer data. Dalam sistem komputer, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Terakhir, lebar bus. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak lokasi yang dapat direferensikan. Lebar bus dalam konteks sistem komputer merujuk pada jumlah bit data yang dapat ditransfer. Dalam siklus oleh bus data, pada sebuah sistem, ini menentukan seberapa banyak data yang dapat diproses secara bersamaan oleh unit pemrosesan atau perangkat lain yang terhubung ke bus tersebut. Termasuk prinsip operasi bus. Prinsip operasi bus adalah sistem yang mengatur aliran data dan aliran kontrol antara komponen-komponen elektronik seperti mikroprosesor, RAM, dan perangkat I/O dalam sistem komputer. Bus digunakan untuk mengirim dan menerima data dan proses antara komponen-komponen tersebut. Prinsip operasi bus adalah meminta pengguna bus. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Ada beberapa poin yang menjelaskan pengertian prinsip operasi bus pada komputer. Yang pertama, pengiriman data. Bus mengirimkan data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Prinsip operasi bus menentukan cara data dipindahkan antara komponen-komponen ini, baik secara sekuensial maupun paralel. Yang kedua, alamatasi. Prinsip operasi bus juga mengatur alamatasi, yaitu proses pengiriman alamat dari CPU ke memori atau perangkat I/O untuk membaca atau menulis data. Yang ketiga ada sinyal kontrol. Bus mengirimkan sinyal kontrol untuk mengatur operasi-operasi dasar seperti pembacaan, penulisan, dan pengaktifan perangkat. Yang keempat adalah kecepatan transfer. Prinsip operasi bus juga mempengaruhi kecepatan transfer data antara komponen-komponen sistem. Ini termasuk lebar bus atau jumlah bit yang didapat ditransfer dalam satu siklus clock. Dan yang kelima, protokol komunikasi. Prinsip operasi mencakup protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dan sinyal kontrol antara komponen-komponen sistem. Protokol ini bervariasi tergantung pada jenis bus yang digunakan. Misalnya, bus sistem, bus memori, atau bus I/O. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.